Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita alkemis terkuat di Jawa di channel ini. Karena channel sebelumnya ternyata masih ada masalah, kalian bisa bantu like dan subscribe-nya ya guys. Yang dimana di episode sebelumnya kita mengetahui Xiaoyan dia telah terjebak di dunia bintang mendapatkan api surgawi 3000 terbakar. Sedangkan Cao Ying dan yang lain mereka telah keluar bersama Xuan Kongji. Dan tidak lama setelah itu muncul dokter peri kecil yang mengetahui Xiaoyan masih ada di dalam dunia bintang. Tentu saja mereka sangat marah dan berniat untuk menghancurkan pil tower ini. Namun Jian berkata, tenang saja Xiaoyan, saat ini baik-baik saja. Segel yang aku berikan kepadanya itu terlihat baik-baik saja. Mendengar hal itu dokter peri kecil hanya terdiam sambil menatap pintu ke dunia bintang. Dia percaya bahwa Jian juga pasti akan marah jika Xiaoyan terjadi sesuatu. Akhirnya mereka semua pun hanya bisa menunggu Xiaoyan bisa keluar dari dunia bintang. Cerita berpindah kepada dunia bintang. Letusan 3000 api pembakaran kali ini benar-benar telah mengubah wilayah star ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Ada cahaya hijau samar-samar hadir di dalam lautan api ungu hitam yang tak ada habisnya. Terlihat ada sosok yang diselimuti warna hijau yang tidak lain itu Xiaoyan. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam berjuang dan mengamuk. Manusia rendah, kamu berani bersaing dalam pertempuran hidup dan mati dengan aku? The Three Tosat Burning Flame tanpa sadar menjadi sedikit mudah tersinggung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu samar-samar merasakan kekuatannya tampaknya melemah dengan aliran waktu. Namun Xiaoyan juga tahu walaupun api 3000 terbakar ini mulai lemah, namun dia pasti akan kesulitan jika terlalu dekat dengan dirinya karena kobaran api ini sangatlah kuat. Xiaoyan pun mencoba mendekati api 3000 terbakar yang akan meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan pun dia mendekat dan mengatakan, jangan gegabah dengan menghancurkan dirimu sendiri. Api surgawi 3000 terbakar, mengapa kamu melakukan ini semua? Apakah kamu tahu tuanmu meninggalkanmu agar tidak mati seperti ini? Pasti tuanmu ingin kamu menjadi hidup lebih baik. Xiaoyan pun terus mencoba membujuk api 3000 terbakar ini agar tidak menghancurkan dirinya dan dia pun mengingatkan tentang tuannya yang dulu pasti akan sangat sedih jika 3000 api terbakar akan meledakkan dirinya. Cerita pun berpindah kepada api 3000 terbakar yang mendengar perkataan dari Xiaoyan, dia pun kembali teringat tentang tuannya kembali, bagaimana dia sangat kecil diurus oleh tuannya. Dalam kenangannya terlihat dia pun hanya sebesar telapak tangan. Sosok misterius dari klan naga ini. Sosok misterius itu pun mengatakan, kau terlihat sangat bodoh namun kamu merupakan api yang sangat legendaris yang tidak bisa padam. Setelah ribuan tahun dan puluhan ribu tahun mungkin aku sudah menjadi debu, namun aku yakin kekuatanmu sudah cukup kuat yang akan mampu menelan surga dan bumi. Tapi jangan lupa siapa yang berusaha untuk membesarkanmu. Sosok misterius itu pun mengatakan, walaupun api surgawi kau kelak telah menjadi kuat mampu menelan surga dan bumi, jangan lupakan dirinya. Melihat kenangan-kenangan dari masa lalu, tentu saja api 3000 terbakar ini kembali bersedih tentang tuannya. Dia pun mengatakan, aku benar-benar tidak bisa melupakannya. Api surgawi 3000 terbakar ini, dia masih mengeluarkan kekuatan dari apinya untuk mencoba menghancurkan tubuhnya. Namun di sini Xiaoyan pun tidak menyerah untuk membujuk api surgawi agar tidak melakukan hal itu. Hal itu hanya akan membuat tuannya di masa lalu akan bersedih. Xiaoyan terus berusaha mendekat walaupun sambaran dari api surgawi 3000 terbakar ini semakin kuat. Dia tidak ingin api surgawi itu menghancurkan dirinya sendiri. Xiaoyan terus berjuang menahan kobaran api 3000 terbakar untuk menyelamatkannya. Melihat Xiaoyan yang terus memaksakan dirinya mendekat, api surga 3000 terbakar pun mengatakan, manusia, pergilah, jiwamu akan hancur terbakar sampai menjadi debu dan kau akan mati selamanya. Terlihat di sini kobaran api itu semakin mengganas yang membuat Xiaoyan pun sangat kesakitan menahan api ini. Tentu saja ini adalah api surgawi salah satu peringkat tertinggi yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Xiaoyan yang sambil kesakitan berkata, aku tidak akan pergi, ayo kita pergi bersama-sama, kau bisa pergi bersamaku meski tuanmu sudah tidak ada lagi. Xiaoyan pun terus membujuk api surgawi ini agar pergi bersama dirinya dari dunia bintang ini. Aku akan menemanimu selamanya dan tak akan meninggalkanmu, dan aku akan mencintaimu dan akan menjagamu selamanya. Aku adalah Xiaoyan, alkemis terkuat dari Jawa, aku selalu menepati apa yang aku janjikan. Sambil menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, Xiaoyan pun terus mencoba membujuk api surgawi ini. Perkataan-perkataan dari Xiaoyan tentu saja api surgawi yang awalnya dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia terlihat mulai merasakan rasa kagum kepada Xiaoyan. Walaupun dia akan mati, Xiaoyan terus mendekat, tidak mudah menyerah. Hal ini tentu perlahan-lahan hati dari api 3000 terbakar pun mulai luluh akibat perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata, cepatlah, ayo kita pergi bersama-sama keluar dari tempat ini.
Akhirnya setelah mendengar perkataan tulus dari Sioyan, api surgawi 3000 terbakar pun mengatakan, bajingan-bajingan bocah, ingatlah apa yang kau katakan, kau tidak boleh mengingkari janjimu. Kau tidak boleh melupakan semua yang telah kamu katakan tadi kepadaku walaupun kau telah mati sekalipun. Aku api surgawi 3000 terbakar dengan ini mengatakan aku akan membiarkanmu menggunakan kekuatanku untuk sementara. Ledakan cahaya yang sangat menyilaukan pun terjadi setelah perkataan itu dan dalam ledakan ini Sioyan pun sangat terkejut dan tiba-tiba ada sebuah simbol naga di dahinya. Hal ini mungkin kontrak antara mereka berdua. Akhirnya setelah perkataan-perkataan dari Sioyan, karena Sioyan telah belajar ceramah no jutsu dari Naruto, api surgawi 3000 terbakar pun akhirnya dia memberikan segelnya kepada Sioyan yang artinya mereka berdua sudah saling kontrak satu sama lain. Dengan ini kita sudah mengetahui bahwa Sioyan akhirnya menaklukkan api 3000 terbakar yang artinya Sioyan sekarang memiliki 4 api surgawi sekaligus di dalam tubuhnya. Tentu hal ini akan memperkuat Sioyan dari segi alkemis maupun jika Sioyan bertarung. Akhirnya cerita pun kembali lagi ke kota Pil yang mana semua orang sekarang masih sangat khawatir, masih belum mengetahui apa yang telah terjadi di dunia bintang. Terlihat kekuatan-kekuatan mengerikan muncul di atas langit dengan sambaran petir di mana-mana langit pun berubah menjadi warna ungu gelap. Dan tidak hanya itu, semua orang yang ada di kota Pil ini mengatakan cepat-cepat kita harus pergi dari tempat ini. Memang sangat bahaya, tempat ini akan menjadi hancur jika benar-benar api 3000 terbakar akan meledak. Dan cerita pun kembali kepada Swan Kongji dan ketua yang lain, mereka berdua pun berdiri di sebuah gedung sambil menatap pintu yang menuju ke arah wilayah bintang. Mereka juga masih belum mengetahui bagaimana keadaan Sioyan yang sekarang. Teman Swan Kongji pun mengatakan penduduk yang ada di dalam kota Pil Suci sudah selesai dievakuasi. Dan para ketua juga sudah mengevakuasi semua murid menara Pil kita yang berperingkat rendah. Semua resep pil dan pil dengan nilai yang berharga milik menara pil kita juga sudah dipindahkan. Sepertinya sekarang semua aman jika hal yang terburuk mungkin terjadi di tempat ini. Sepertinya para ketua menara pil mereka juga telah bersiap jika kemungkinan terburuk api surgawi meledak dari dunia bintang. Terlihat Swan Kongji pun memandangi pintu menuju ke arah dunia bintang, dia pun sambil mengatakan jika semua selesai dievakuasi itu sangat bagus. Jadi meski situasi terburuk akan terjadi di kota Pil ini kita tidak perlu khawatir. Namun teman Swan Kongji pun mengatakan walaupun semua selesai dievakuasi namun tetap ada masalah. Cerita pun berpindah kepada pintu ke dunia bintang yang dijaga oleh 3 orang ketua dan benar saja, dokter peri kecil pun ada di hadapan mereka. Dokter peri kecil tentu saja dia meminta masuk untuk pergi ke dalam dunia bintang untuk melihat Sioyan dan ingin menyelamatkannya. Dokter peri kecil yang sangat marah dia pun berkata-kata, Ketua Qi Uling, beberapa bulan sudah berlalu. Mengapa Sioyan belum juga muncul? Sudah cukup lama aku menunggu. Tolong lepaskan segel itu, aku ingin pergi ke dalam daerah dunia bintang. Yang tanpa terduga ternyata telah berbulan-bulan berlalu Sioyan yang berada di dalam dunia bintang ini. Hal ini tentu membuat dokter peri kecil pun sangat mengkhawatirkan Sioyan. Dia takut Sioyan terjadi apa-apa, dia tidak bisa memaafkan dirinya. Tidak lama itu Tian Huo dan Jian pun muncul di belakangnya dan mengatakan, dokter peri kecil, aku mohon tenanglah, kita masih belum menerima kabar apapun, jadi kita lebih baik bersabar menunggu Sioyan yang keluar dari sana. Jihan pun berkata, satu-satunya hal yang kita bisa lakukan adalah menunggu, kita hanya perlu percaya kepada Sioyan, pasti bisa melakukannya. Akhirnya Jian pun dia mengeluarkan tangan kecilnya dan mengatakan, lihatlah dokter peri kecil. Sioyan pasti baik-baik saja di sana, kau lihat segel ini dia masih normal kan, jadi aku pikir Sioyan di sana juga masih baik-baik saja. Jadi tidak perlu ada yang kita perlu khawatirkan. Namun Jian sangat terkejut ketika melihat segel naga yang berada di lengannya. Begitu pula Tian Huo, dia juga sangat kaget ketika melihat segel naga di tangan Jian. Tian Huo pun mengatakan, segel naga di tangan kamu telah menghilang, pasti terjadi sesuatu yang buruk kepada Sioyan. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba pintu yang menuju ke arah dunia bintang pun retak dan memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Hal ini tentu membuat ketua Qi Uling dan ketua yang lain pun sangat kaget dengan kejadian ini. Mereka pun mengatakan ini buruk, jangan-jangan api surgawi 3000 terbakar ingin menghancurkan segel untuk keluar dari kurungan. Di sini semua orang pun tidak mengira segel ini akan hancur dan mereka sangat khawatir api 3000 terbakar akan keluar dan pasti akan menghancurkan kota Pil ini. Di sisi lain dokter peri kecil pun sangat mengkhawatirkan Xiaoyan, dia takut terjadi hal yang sangat buruk kepada Xiaoyan. Di sisi lain para ketua dari menara Pil langsung segera bergerak ketika melihat segel itu sudah retak, terutama Swan Kongji dan 3 ketua besar. Mereka pun mengatakan semua orang yang berada di level di bawah Do Huang segera tinggalkan tempat ini.
Para ahli yang tersisa harus segera menyiapkan formasi memperkuat segelnya. Akhirnya semua orang dari Menara Pil mereka kembali berkumpul di pintu menuju dunia bintang. Akhirnya setelah mereka berkumpul mereka pun menyatukan kekuatan mereka untuk membuat segel terlihat segel ini sangat kuat dengan gabungan kekuatan dari para ketua Menara Pil. Namun sayang ketika segel ini telah dibuat oleh semua orang yang mereka sangka cukup kuat untuk memperbaiki dan menahan pintu segel menuju dunia bintang tiba-tiba mulai retak kembali. Mereka semua pun mengatakan ketua Xuan Kongji ini sangat buruk. Kita tidak mampu menahan kekuatan yang berada di dalam dunia bintang, kita tidak bisa bertahan lama lagi. Xuan Kongji pun dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan mengatakan semuanya dengarkan perintahku, bersiaplah untuk bertarung, tidak peduli apa yang terjadi, jangan biarkan 3000 api terbakar kabur dan menghancurkan dunia ini di sini. Xuan Kongji takut tapi 3000 terbakar kabur dan pasti pertama dia akan menghancurkan kota Pil ini. Akhirnya Xuan Kongji pun dia bersiap dengan kekuatannya untuk melawan api 3000 terbakar jika dia berhasil keluar dari dunia bintang. Semua orang bersiaplah, kita harus bersiap apapun yang keluar dari pintu itu. Akhirnya semua orang pun dia mengeluarkan kekuatannya. Begitu pula dokter peri kecil yang sangat marah apa yang terjadi kepada Xiaoyan, api surgawi 3000 terbakar, kau telah berani menyakiti Xiaoyan. Kami akan membuat kau menjadi abu. Kekuatan racun dokter peri kecil pun keluar dari semua bagian tubuhnya dan bersiap utuh menghajar api 3000 terbakar. Dan begitupun Tianhuo, dia pun berkata, beraninya kau menyakiti teman aku pasti akan membuat kau membayar apa yang telah kamu lakukan. Dan begitu pula Jian, dia pun mengatakan aku juga akan membalaskan dendam untuk Xiaoyan. Mendengar hal ini Tianhuo pun mengatakan dengan marah, hei kau mengatakan balas dendam, siapa bilang Xiaoyan telah mati? Jian pun dia menjawab sambil menangis, aku juga tahu tapi aku tetap ingin membalaskan dendam untuk Xiaoyan. Tianhuo menjawab, baiklah kalau begitu ayo kita pergi bersama-sama menhajar makhluk itu. Akhirnya semua orang pun fokus mengumpulkan kekuatan mereka dan langsung menyerang ke arah pintu dengan serentak. Banyak kekuatan dari para ketua langsung mengarahkan ke arah pintu dunia bintang. Mereka mengira yang keluar adalah api 3000 terbakar untuk menghancurkan kota Pil. Mereka pun terus melancarkan serangan demi serangan menuju ke arah pintu. Namun semua orang pun sangat terkejut, mereka tahu ada sesuatu yang keluar dari dunia bintang, namun mereka tidak mengira tidak ada balasan serangan kepada mereka. Tentu saja jika itu api 3000 terbakar maka akan mengamuk dan langsung menyerang balik mereka, namun ini tidak, mereka tidak menerima serangan balasan sedikit pun. Hal ini membuat Xuan Kongji pun sangat terkejut, sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Jian pun mengatakan ini sangat aneh, mengapa ia tidak melawan balik, apa ia terlalu lemah untuk melawan kita saat ini. Sekarang semua orang pun bingung sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Xuan Kongji pun berkata, apa jangan-jangan api surgawi 3000 terbakar kelelahan dan kemudian terbunuh oleh kita. Xiaoyan pasti membahayakan hidupnya untuk membuat api 3000 terbakar ini menjadi melemah. Dia pasti telah bertarung sengit dengan api 3000 terbakar di dunia bintang agar api 3000 terbakar tidak keluar dan menyakiti semua orang. Mendengar hal ini dokter peri kecil pun dia sangat terkejut dan juga sangat bersedih dengan perkataan itu karena mereka menganggap bahwa Xiaoyan telah bertarung dan kemudian meninggal di tempat itu bersama api surgawi 3000 terbakar. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba dari kabut terlihat ada sosok yang sangat misterius. Mereka pun mengatakan, lihat itu ada sosok orang yang ada di dalam kabut. Hal ini membuat semua orang pun bertanya-tanya siapakah orang itu. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba sosok misterius itu muncul dengan cahaya emas yang menyilaukan, yang tidak langit itu adalah boneka langit Xiaoyan. Hal ini tentu membuat semua orang pun sangat senang melihat boneka wayang Xiaoyan. Pasti tentu saja Xiaoyan selamat dari api 3000 terbakar. Tianhuo dan Jian pun dia sangat senang melihat boneka wayang muncul. Mereka pun mengatakan boneka iblis langit di tempat ini berarti Xiaoyan dia selamat. Dan tidak lama setelah itu muncul sosok misterius di belakang boneka wayang yang tidak lain dia adalah alkemis terkuat yang ada di Jawa Xiaoyan. Xiaoyan pun mengatakan, aduh semuanya serangan kalian memang terlalu sadis. Tadi yang ternyata semua orang tadi menyerang Xiaoyan bukan api 3000 terbakar. Hal ini tentu membuat gempar, semua orang tidak percaya dan sangat senang bahwa Xiaoyan selamat melawan api 3000 terbakar. Akhirnya setelah mereka semua tahu bahwa Xiaoyan selamat, akhirnya mereka pun sangat senang dan kembali ke Menara Pil untuk merayakan pesta keberhasilan Xiaoyan menaklukkan api 3000 terbakar. Di sini Xiaoyan pun dan semua orang sangat senang setelah kejadian yang sangat mengerikan itu. Dan terlihat Yang Jian sedang membaca tulisan tentang segel yang telah diberikan klannya kepada dirinya, yang sebelumnya segel itu telah diberikan kepada Xiaoyan. Di sini sangat lucu yang ternyata segel yang diberikan Jian kepada Xiaoyan adalah sebuah kesalahpahaman.
Jadi segel yang diberikan Jian kepada Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan leluhurnya dahulu. Jadi artinya walaupun Xiao Yan memiliki segel itu, Xiao Yan bisa saja mati terbunuh oleh api 3000 terbakar. Dan segel itu hanya berfungsi untuk membuat kontrak dengan api surgawi 3000 terbakar itu. Hal ini tentu membuat Xiao Yan pun sangat marah dan mengatakan, bocah sialan, aku hampir saja terbunuh oleh kata-katamu. Lain waktu ingatlah untuk membaca instruksi dengan teliti. Waduh, Xiao Yan kena prank Jian. Xuan Kongji pun mengatakan dengan tersenyum, hahaha, sepertinya kami juga salah paham tentang kamu. Kami pikir api surgawi 3000 terbakar telah membunuhmu dan ternyata Xiao Yan lah yang telah berhasil mendudukannya dirinya. Kamu benar-benar hebat, alkemis terhebat di Jawa. Xiao Yan pun hanya tersenyum mendengar pujian dari salah satu ketua Menara Pil dan tidak lain dia juga adalah teman masa lalu gurunya. Xiao Yan pun mengatakan, hehe, benar, menyuling dan bergabung dengan api 3000 terbakar sangat melelahkan. Untuk menyerap kekuatan spiritual yang sangat hebat itu aku memerlukan banyak waktu. Jadi itulah sebabnya aku membutuhkan waktu lama untuk keluar dari tempat itu. Tadinya aku ingin mengejutkan kalian tapi malah aku diberondong serangan. Tian Huo pun mengatakan, hahaha, bocah sialan, apa kau sungguh-sungguh ingin aku buat mati? Xiao Yan pun hanya tersenyum dan mengatakan, aku benar-benar harus berterima kasih kepada boneka wayang karena dialah yang menahan serangan-serangan yang mencoba menghabisiku. Di sini Xiao Yan pun meminta maaf karena dia telah memurnikan api 3000 terbakar. Xuan Kongji pun mengatakan, ini adalah hadiah untuk pemenang acara Alchemist Pill Tower, kau berhak memilikinya atas api surgawi 3000 terbakar itu semua akibat kemampuanmu. Berhentilah berlaga, aku bertaruh kau sangat senang ketika Xiao Yan menyingkirkan masalah ini, karena Pill Tower tentunya ingin menyingkirkan api surgawi 3000 terbakar itu, agar biar Pill Tower aman dari semua ancaman. Kemudian Xuan Kongji pun mengatakan, dibandingkan ini adalah hal yang harus kita bahas yang lebih penting. Kami telah menerima informasi tentang gurumu, hal ini tentu membuat Xiao Yan sangat terkejut. Akhirnya sekarang kita akan beralih sesi. Setelah Xiao Yan menjadi juara alkemis, Xiao Yan pun akan menyelamatkan gurunya. Jangan lupa like, subscribe untuk melihat kelanjutannya. 这里是